Perkenalkan, saya Ahmad Eka Ramadan, NIM 44240535. Di sini saya selaku ketua dari kelompok 3. Tugas saya sebagai pemateri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Haikal Priyo Mahmudi, NIM saya 44240552. Tugas saya sebagai pemateri dan editor video. Perkenalkan, nama saya Novendi Madraman Putri dengan NIM 44244110. Saya bertugas sebagai pemateri. Itu nama saya Ahmad Al-Barizi, NIM saya 4424043736. Jobnya saya sebagai videographer. Perkenalkan, nama saya Franciscus Ridwan dengan NIM 44241462. Saya bertugas sebagai pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, pagi. Pagi. Ini dari kelas 4 ya adik-adik ya? Ya. Udah ujian belum? Belum. Tanggal berapa? TS. 16. Oh 16 ya? 9. Oh 19. Oh minggu depan ya? Oh iya. Semoga nilai adik-adik memuaskan dan hasilnya bagus-bagus ya. Jangan lupa belajar ya. Sebelumnya adik-adik tahu nggak nih kakak-kakak ini dari mana dulu nih? Adik tahu nggak? Universitas apa yuk? BSI. BSI kepanjangannya apa? Adik tahu nggak? Bijak. Adik tahu? Adik tahu angkat tangan? Nanti kakak kasih hadiah loh. Bijak, senang diterima. Salah. Ada lagi? Ada ya? Oke. Sebelumnya kenalin ya. Bina Sarana Informatika. Betul. Siapa namanya? Aka. Arka. Oke. Tidak. Arka betul sekali. Kita dari Lagi lantai. Bisa kecil bagus. Bembeng ya. Benar sekali. Kita dari kakak-kakak Universitas Bina Sarana Informatika. Dan adik-adik tahu nggak tujuan kakak-kakak untuk berkunjung ke sekolah mau ngapain? Ayo. Mau jadi guru di sini. Betul. Guru dadakan lah ya istilahnya gitu. Ya kita alhamdulillah kita bertemu pada pagi hari ini. Kita silaturahmi sama adik-adik, kasih edukasi tentang pembelajaran yang mungkin kita bawakan pada materi kali ini. Mungkin sudah adik-adik pelajari belum ya? Di kelas 4 udah ya? Belum ya? Oke, di sini kita akan kupas satu-satu ya adik-adik. Jadi kakak-kakak yang kedatangan kali ini kita akan belajar bareng-bareng dan mengedukasi tentang penerapan prinsip Pancasila dalam kehidupan sekolah, yaitu demokrasi. Sebelumnya kita kakak-kakak perkenalan anggota dulu ya, dengan kakak sendiri sebagai ketuanya Ahmad Eka Ramadan. Selanjutnya Saya Haikal Priyo Mahmudi. selanjutnya Saya Franciscus Ridwan. Saya Novendi Madraman.
Dan yang terakhir paling spesial, kameramen kita silakan masuk. Nama saya Ahmad Marizi. Iya. Kita dari Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, ini yang tadi ada tanya, masih pada belum tahu kan apa itu demokrasi? Belum. Jadi adik-adik waktu itu pas tahun lalu tahu pemilu nggak? Pemilihan presiden. Nah, ini awal mula dari pemilu kan namanya itu demokrasi gitu. Jadi demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana rakyatnya itu menentukan. Jadi masyarakatnya juga ikut serta dalam mengambil keputusan baik dalam musyawarah, misalkan jadi pemilihan ketua kelas. Nah, pemilihan ketua kelas, nah itu salah satu bentuk dari demokrasi juga teman-teman. Kata demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani. Wah, dari negara Yunani lagi nih. Apa? Betul. Demos apa? Rakyat. Betul sekali. Wah, rakyat. Betul. Jadi intinya demokrasi itu adalah kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, gitu. Selanjutnya ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi itu seperti rakyat boleh menyampaikan pendapat. Kayak misalkan setiap orang kayak adik-adik nih bebas berbicara dan menulis kayak di depan pemerintahan atau pemimpin presidennya sekarang. Dan kedua ada pemilihan umum dan untuk memilih pemimpin. Seperti pemimpin yang baru yang sekarang kan seperti pemilihan yang kemarin. Pemilu biasanya dilakukan secara teratur. Semua warga yang cukup berumur, kecuali adik-adik ya, mungkin sekarang belum bisa memilih, mungkin di umur yang cukup baru bisa memilih. Tunggu umur 17 tahun deh baru Iya. bisa ikut milih. Nah, benar. Iya. Nah, yang ketiga, semua orang punya hak yang sama. Semua orang itu tidak ada yang beda-beda ya. Semua itu semuanya satu, gak ada yang beda-beda. Seperti adik, kayak adik ini ya, gak ada yang beda-beda. Kita nggak boleh membedakan satu sama yang lain. Betul. Untuk keempat ini, pemerintah bekerja untuk rakyat. Jadi pemerintah ini bekerja untuk rakyat, biasanya tuh pemimpin yang dipilih ini seperti yang sekarang Prabowo dan Gibran ini bekerja untuk adik-adik sini ya, untuk mempekerjakan rakyat sini. Oke, next slide. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh Kakak Paris ya, adik-adik. Silakan Kak Paris. Nah, demokrasi ini juga dalam Islam juga ada nih. Dari dalam Islam kita diajarkan untuk bermusyawarah atau berdiskusi bersama dalam dari apa? Kutipan dari Al-Quran surat Asyura 38 ini sampai bisa baca nih. Siapa yuk? Ayo sama. Ada yang bisa nggak? Ada yang bisa nggak? Dapat beng-beng tak? Dapat beng-beng nggak? Siapa? Oh boleh, ayo. Depan adik, ayo. Tepuk tangan dulu dong buat siapa? Oh ayo, boleh. Ini dia. Nah, kamu baca aja. Nah, surat nanti kamu udah berbeng-beng gitu. Betul, betul. Apa artinya juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat. Sedangkan urusan mereka diputuskan dengan bermusyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami aturkan kepada mereka. Berarti ini kan dengan apa? Dengan ada yang kata-kata musyawarah ini berarti dalam Islam kita diajarkan untuk saling apa? Bermusyawarah. Ya betul. Betul. Jadi nggak asal aja gitu. Dalam Islam juga dijelasin. Paham nggak? Ngerti. Adik Kak Haikal. Selanjutnya hadis tentang musyawarah Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila 3 orang berpergian maka hendaklah memiliki salah seorang menjadi pemimpin. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi menunjukkan pentingnya memilih pemimpin bersama seperti dalam demokrasi. Maksudnya di sini apabila ada 3 orang, kita harus memilih salah satu yang akan menjadi pemimpin. Jadi misalnya kita semua ada di sini. Dalam sekolah itu tuh biasanya pemilihan ketua kelas dan wakil ketua kan. Nah biasanya dari semua ini kita mengajukan voting yang mana yang paling
berpotensi menjadi ketua kelas, atau biasanya sih ditunjuk guru ya biasanya. Iya. Nah ya seperti itu kurang lebih. Selanjutnya ada contoh penerapan demokrasi di sekolah nih. Jadi demokrasi bukan hanya kehidupan kita saja, cuma di sekolah juga ada nih. Oke, yang pertama itu memilih ketua kelas bersama-sama. Di sini ketua kelasnya siapa nih? Sebelumnya adik-adik sebelum memilih ketua kelas tuh biasanya ngapain tuh? Itu apa sih kayak pakai ini, pakai kertas kecil. Nah iya, biasanya tuh adik-adik memilih konflik atau kertas kecil itu untuk memilih suara, itu termasuk suara untuk memilih ketua kelasnya. Oke, biasanya tuh dilakukan ini secara adil. Adik-adik terima kan kalau misalkan ketua kelasnya dilihat, nah itu dilakukan secara adil. Oke, dan juga biasanya diberikan dengan hasil votingan terbanyak. Nah, yang kedua mengusulkan ide rapat kelas. Adik-adik di sini pernah ada kerja kelompok? Ada. Ya, biasanya adik-adik mengusulkan ide-idenya kan untuk kerja kelompok. Nah, biasanya siswa itu menyampaikan pendapat atau saran dalam diskusi kelompok tersebut. Oke, yang ketiga itu bermusyawarah sebelum mengambil keputusan. Biasanya adik-adik tuh sebelum mengambil keputusan harus berpikir dulu nih, kita harus mengambil keputusan ini benar atau tidak. Jadi kalau misalkan ada kegiatan kelas, kita harus berpikir banget nih ngelakuin dalam musyawarah itu adik-adik semua. Oke, yang terakhir menghormati pendapat teman. Jadi kalau misalkan teman berpendapat apa, kita nggak boleh itu ya nggak boleh secara berlebihan. Itu kita harus mendengarkan orang tersebut dan menghargai pendapat orang tersebut. Saya menghargai ya Kak ya. Iya. Mengapa demokrasi itu penting? Demokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara karena memberikan kebebasan dan keadilan bagi semua warga negara. Benar nggak? Sorry guys, Kak Ayu lagi grogi-grogi dikit gitu. Lanjut Kak. Yang pertama, rakyat bisa ikut menentukan masa depan negara. Contohnya, dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan penting. Nah, yang kedua, mencegah pemimpin bertindak sewenang-wenang. Demokrasi mengatur agar kekuasaan tidak terpusat pada satu orang atau kelompok saja. Ada sistem check and balance, pengawasan dan keseimbangan sehingga pemimpin tidak bisa seenaknya membuat keputusan. Nah, yang keempat, semua orang punya hak yang sama. Nah, yang ketiga ini, semua orang punya hak yang sama. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di mata hukum dan pemerintahan tanpa membedakan suku, agama, ras, atau status sosial. Nah, yang keempat ini meningkatkan rasa tanggung jawab bersama. Dalam demokrasi, keputusan diambil bersama-sama sehingga semua orang merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab atas hasilnya. Sikap baik dalam demokrasi yang pertama tidak memaksakan pendapat. Seperti kamu, misalnya nih, kamu ada pendapat nih. Nah, teman kamu nggak boleh memaksakan, benar nggak? Jadi harus menerima pendapat seorang walaupun itu nggak harus nggak harus diikuti. Iya betul. Intinya saling menghargai sesama teman gitu. Jadi Kak. Nah, yang kedua, sabar mendengar pendapat orang lain. Sabar. Nah, kita harus sabar mendengar pendapat orang lain seperti kayak dia mengusulkan pendapat yang nggak benar. Nah, Iya. itu kita harus sabar. Benar nggak? Betul. Sabar dan kasih arahan ya Kak ya. Arahan. Heeh. Yang ketiga, siap menerima hasil musyawarah. Kita harus menerima dengan apa ya? Dengan ikhlas. dengan Ikhlas. bangga. Kalau hasilnya ini ya kita harus ikhlas, nggak boleh. Contohnya kayak waktu pemilihan adik-adik waktu ketua kelas, mungkin sebagian dari adik-adik ada yang merasa mungkin dalam hati nggak terima atau Betul. kayak masih kurang ikhlas gitu. Tunjuk. jadi apapun itu hasilnya yang adik-adik voting nih buat ketua kelas adik sekarang ya harus diterima dan harus saling bekerja sama satu sama lain adik gitu. Ya Kak. Ya, baiklah. Ya sama kepada. Yang keempat, menjaga persatuan dan perdamaian. Kita harus apa ya? Satu kesatuan bersatulah. Menjaga perdamaian juga. Contohnya kita nggak boleh ribut satu sama lain. Nah, nggak boleh ribut, nggak boleh ribut. Semua dibicarakan dengan baik-baik ya.
Islam juga mengajarkan musyawarah dalam memilih pemimpin bersama. Dan yang terakhir kita bisa memperolehkan demokrasi ini di sekolah, rumah atau masyarakat. Gitu. Tahu nggak? Ya, Apa yang lagi? gitu adik-adik. Jadi kesimpulan paling akhir utamanya yaitu hiduplah saling rukun, saling mendukung satu sama lain teman-teman. Kalau ada masalah atau ada pertikaian itu bisa diselesaikan baik-baik dengan apa? Musyawarah, dengan saling berdiskusi satu sama lain gitu. Oke. Kuliah.